Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my channel Ringkisan. Oke, apa kabarnya teman-teman semua? Doakan selalu sehat walafiat, bahagia selalu, rezekinya berlimpah, keluarganya harmonis selalu dimanapun. Kali ini kita akan mereaksi kembali salah satu di video yang disampaikan oleh masih dari GE Report. Jangan lupa ya, jangan lupa mampir ke GE Report, beri dukungan, di subscribe, di like, di komen, dan di share video-videonya GE Report kepada teman-temannya semuanya supaya banyak yang melihat yang terbaik. Teman GE Report selalu bersemangat memberikan informasi-informasi tentang sepak bola Indonesia. Tidak perlu berlama-lama lagi, hayulah mari kita kemon untuk menonton bersama-sama apa namanya, berita tentang Mamang Verdong yang pulang ke Belanda main di klubnya kembali setelah bermain melawan Jepang dan Arab Saudi kemarin di GBK. Yuk, cus ah. Ripo. Cerita-cerita unik di balik kemenangan Indonesia atas Arab Saudi benar-benar terus berlanjut. Kelvin Verdong yang baru tiba di Belanda dan disambut hangat oleh rekan-rekannya, langsung dicari oleh media di sana. Verdong pun banyak bercerita tentang kemenangan tersebut yang membuatnya menjadi sedikit lega, bisa kembali ke jalan yang lurus lagi menuju Piala Dunia 2026. Sebelumnya bengkok ya, Apalagi ada sekarang Ogawa lurus. yang merupakan teman setim, juga tak lupa diceritakan saat saling berhadapan dengan Verdong. Hanya itu saja, Eliano yang di matchday bulan November ini tak mendapatkan kesempatan untuk tampil, juga mengaku bangga saat curhat ke media Belanda. Karena kemenangan atas Saudi benar-benar bisa mewujudkan mimpinya untuk bermain di Piala Dunia melawan sang kakak Tijani Renders. Lantas apa saja curhat Verdong dan Eliano kepada media Belanda? Let's go, kita simak sampai selesai cuy. Ayo cuy. Sambut saat tiba di Belanda. Matchday bulan November akhirnya telah usai. Hasil yang didapat timnas Indonesia awalnya cukup mengecewakan karena terguling saat menjamu Samurai Biru. Namun itu masih wajar sih sebenarnya karena melawan raja terakhir Jepang. Dan untungnya semua sudah terbayarkan saat laga selanjutnya menghadapi Saudi. Skuad asuhan Sintayong benar-benar mengejutkan dunia dengan menang atas skuad asuhan Hervi Renat dengan skor meyakinkan lagi 2-0. Hasil ini benar-benar mengubah segalanya. Dari yang sebelumnya kita berada di bawah klasemen, kini berada di peringkat 3 grup C. Jelas ini mengejutkan bagi media-media asing. Indonesia akhirnya jadi kuda hitam lagi yang sudah kembali ke jalurnya. Selain itu, ini juga membuat mood para pemain kembali lagi jadi meningkat. Pulang ke klubnya masing-masing, penggawa Garuda bisa tersenyum kepada rekan-rekannya karena jadi ada yang bisa diceritakan. Soalnya kalau hasilnya negatif semua, kan gak ada yang bisa diceritain ke teman. Hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Kelvin Verdong sekarang. Ninja yang baru-baru ini sampai ke Belanda dan tapaknya sudah bertemu rekannya, langsung tuh bisa bercandaan dengan temannya, terutama Koki Ogawa, pemain timnas Jepang yang merupakan teman dekat Verdong dan kemarin ikut ngalahin Indonesia, tapi tetap senang setelah itu bisa menang cuy. Mungkin sedikit ya, jadi pas main Verdong itu pasti di menit-menit terakhir itu, serangan terakhir Indonesia pas dia
syuting kakinya karena yang sebelah kiri itu mungkin kram sehingga tidak bisa syuting dengan baik. Pas jalan kembali bertahan dia sampai apa ingkut-ingkut dan apa ya, sakit lah kakinya gitu ya. Jadi nggak bisa lari dengan normal, ingkut-ingkut dan sama mana ya, nggak bisa lari dengan normal sehingga ya, dia memaksakan untuk bisa kembali ke posisinya. Luar biasa sekali dan itu mencerminkan Indonesia itu bermain sepak bola dengan sesungguhnya, nggak guling-guling gitu, nggak apa-apa. Jadi meskipun memang beneran sakit itu dia tetap berusaha untuk berlari gitu ya, gitu kan. Tak lama setibanya di klubnya NEC Nijmegen, Verdown pun langsung bercerita banyak kepada media di sana bernama forza.nec.nl tentang perjalanannya selama matchday bulan November. Verdown bercerita tentang bagaimana fanatiknya fans sepak bola di Indonesia. Ya, Bahkan menurutnya, mau jalan-jalan keluar dari hotel saja susahnya minta ampun, karena diikuti oleh fans terus-menerus. Saya tidak bisa berjalan normal di jalanan sana. Ada pusat ya, perbelanjaan di dekat hotel kami. Saya pikir betul. itu biasanya 5 menit berjalan kaki. Sekarang, aku butuh waktu 3/4 jam. Haha. Sepak bola sangat populer di sana dan Anda dikenali oleh semua orang. Mereka semua juga ingin ngobrol denganmu, ungkap Verdonk kepada media Belanda tersebut. Betul. Selain itu, pemain berjuluk El Ninja menyoroti dirinya yang sempat terpuruk, namun akhirnya bangkit kembali saat menghadapi Saudi, sehingga kembali membuka peluang menuju Piala Dunia. Uniknya, Verdonk bercanda dengan menyindir Ogawa dan timnas Jepang agar memainkan skuad lapis saja pada leg kedua. Kami kalah 4-0 dari Jepang, tapi kami meraih kemenangan penting melawan Arab Saudi. Sekarang, semuanya sudah sangat dekat. Kami memiliki segalanya di tangan kami sendiri dengan 2 pertandingan kandang lagi. Yang terakhir adalah melawan Jepang untuk laga tandang. Mudah-mudahan mereka sudah mengetahuinya sehingga bisa bermain di tim B. Lanjut Verdonk sambil senyum-senyum. Setelah itu, akhirnya Verdonk pun ditanya terkait Koki Ogawa, mengingat ini adalah laga spesial Verdonk melawan teman dekatnya tersebut. Dan keduanya sama-sama starter. Dan ternyata sebelum laga, keduanya sempat saling kontak di Jakarta. Setelah pertandingan, keduanya saling bertukar jersey, namun entah kenapa ada yang bikin El Ninja ketawa karena bicaranya seperti ini. Ya, haha, masih dalam proses cuci, tapi menurutku itu jersey yang bersih. Itu akan mendapatkan tempat yang bagus, kata Verdonk. Kira-kira Bisa kenapa juga El Ninja bercanda bicara ya. gitu? Atau mungkin mau bercandain jersey Eh, Ogawa yang bau kali ya? Selain Verdonk, ya ada juga itulah penggawa timnas lain yang jiwa langsung Indonesia curhat ke yang selalu media bisa Belanda bercanda. sesampainya di klub coy. Eliano tetap bangga meski nggak main. Salah satu pemain yang curhat ke media Belanda selain Verdonk ialah Eliano Renders. Pemain PSV Zwolle ini memang tak mendapatkan menit main di matchday November kali ini. Iya, Pemain berjuluk Ucil belum dapat kepercayaan dari iya, Sintayong Mang dan Ucil harus ini. bersabar untuk bisa membela Garuda. Meski begitu, Eliano tetap merasa bangga bisa masuk skuad saat Indonesia menumbangkan Arab Saudi kemarin. Mengutip dari media Belanda Tutto Mercato, kebanggaan Eliano ini karena dengan hasil yang ada bisa memperlebar kesempatannya bermain di Piala Dunia. Di mana itu adalah sebuah Amin. mimpi besar sebab Ucil pengen berhadapan langsung dengan abangnya, Tijani Renders, di Piala Dunia 2026 mendatang. Suatu kebanggaan, ini adalah negara asal ibu dan kakek dan nenek saya. Dan sekarang kami telah mengalahkan Arab Saudi. Peluangnya semakin besar. Akan sangat menyenangkan bisa menantang Belanda dan saudara saya. Dia mengatakan kepada saya, jika itu yang kamu inginkan, lakukanlah. Dan orang tua saya juga mengatakan hal yang sama. Sekarang, mereka tidak sabar menunggu pertandingan antara kami di tim nasional setelah pertandingan di kejuaraan Belanda, kata Eliano dikutip dari Tutto Mercato. Iya, iya. Mang Ucil ya, Mamang Ucil. Mimpi Eliano bakal jadi sejarah.
Eliano tadi bercerita jika dirinya bermimpi menghadapi abangnya sendiri di ajang terakbar dalam dunia sepak bola. Fenomena ini sebenarnya sudah pernah terjadi ketika kakak adik Jerome Boateng dan Kevin Prince Boateng saling berlawanan di Piala Dunia Brasil 2014. Saat itu, Jerome Boateng memperkuat Jerman, sementara Kevin Prince Boateng membela Ghana. Keduanya pun saling bertemu karena Jerman dan Ghana dalam satu grup ketika itu. Namun, bukan hal itu yang akan kita soroti, melainkan laga Indonesia versus Belandanya. Dua negara yang sangat dekat karena sejarah bisa saling bertemu untuk pertama kalinya di ajang Piala Dunia. Apalagi, banyak pemain keturunan timnas Indonesia yang lahir di sana. Belum lagi pemain timnas Belanda, ada juga yang memiliki darah Indonesia macam Tijani dan Frankie de Jong, jelas ini akan sangat dinantikan. Tuh. Tapi kembali lagi, mimpi besar dari Eliano dan Tijani ini tidak mudah untuk direalisasikan. Perlu banyak pengorbanan untuk Indonesia melaju ke Piala Dunia. Itu pun belum tentu bertemu dalam satu grup nantinya. Untuk Belanda sih, hampir 99% pasti lolos coy. Kita menyusul coy, amin. Ya, jadi gitu teman-teman. Kemenangan atas Arab Saudi kemarin benar-benar sangat mengubah perasaan para punggawa Garuda. Semoga setelah ini mereka terus perform bersama timnya dan berharap jangan sampai cedera sih sampai matchday tahun depan. Soalnya Amin. kita harus berjuang habis-habisan lagi untuk laga selanjutnya lawan Australia dan Bahrain di kalender Ya, FIFA bulan Maret 2025 nanti. ya itulah teman-teman pemberitaan yang disampaikan oleh Gary Pot. Ya, kita doakan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mudahan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia di 2026 ini. Ya, semuanya bisa lakukan meskipun masih ada waktu ya sampai Maret. Jadi pemain-pemain kita bisa lebih baik lagi. Dan tugas kita adalah sebagai supporter kita mendoakan dan mendukung terus. Dan semoga PSSI, para pemain dan para pelatih bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan akan dilancarkan segala sesuatunya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi